Malam merambat semakin suram. Datangnya waktu silih berganti. Sebab semua mata tertuju dalam satu tontonan. Kebiar panggung anak-anak asli SMPN 1 Gunung. Inilah penampilan selanjutnya. Teater Jempolan dengan mengangkat sebuah judul Pengorbanan Dewi Surati dan Kota Banyuwangi. Ucapan terima kasih yang tiada batas atas kru-kru kami yang telah bersusah payah dalam menampilkan persembahan ini. Inilah kami persembahkan ide cerita oleh Bapak Muhammad Tafif SPD. Koreografer kami oleh ibu yang cantik jelita Ratna Mustika Sari. Dan produser kami yang tak asing lagi, Bapak Hendra Bakti S, dengan sutradara Bapak Fajar Riufa SPD. Selamat menyaksikan. Ceceran darah bergelimang di sudut-sudut desa. Keok-keok ayam ketakutan menundukkan kepala. Para penguasa meninggalkan tahta dan mahkota. Sebuah kehancuran sudah melanda. Raja Belambangan meluluh lantakkan pasukan-pasukan kerajaan Kelungkung. Akhirnya aku bisa menundukkan kerajaan Kelungkung yang selama ini menjadi musuhku. Hancurlah kau Kelungkung. Bau menyengat di sana sini. Tak ada lagi orang yang berbenah diri. Para raja sudah lupa diri. Rakyat jelata terbit-birit pada lari. Masihkah kemenangan diakhiri dengan sebuah peperangan? Untung saja aku masih hidup. Kakak, apa yang sudah terjadi? Mengapa semua saling bunuh? Di mana ayah? Adikku Dewi Surati, maafkan kakakmu ini yang tidak bisa mempertahankan kerajaan Kelungkung. Kakak sudah berupaya untuk menyelamatkan semuanya, tapi ayah dan bunda terbunuh demi menyelamatkan aku. Apa? Ayah dan bunda terbunuh? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudahlah Dewi, yang terjadi biarlah terjadi. Saya pun juga sedih ditinggal oleh Raja Kelungkung. Telah banyak pengorbanan yang Raja berikan kepada kami semua, yang membuat aku tambah sedih. Aku belum sempat berpelukan dengannya. Mana mungkin orang kecil seperti kita mau pelukan dengan seorang raja. Apalagi kamu 2 minggu gak pernah mandi. Jadi kalau ngomong ya dipikir dulu. Emangnya mau mandi kemana? Air saja sudah sulit didapat. Gak malu apa setiap hari numpang mandi di rumah Pak Yetno? Sudah, jangan bertengkar. Sekarang kita mesti memikirkan kemana akan pergi sebelum kita dikejar oleh pasukan-pasukan yang lain. Kakak Rupaksa, aku akan pergi ke hutan untuk bersembunyi. Jangan Dewi, di hutan kan banyak binatang buas. Dayung, gak usah kamu sok memberi nasihat. Dewi Surati sudah bukan anak kecil lagi. Apa
janganlah. Adikku, kalau memang itu pilihanmu, kakak tidak melarang. Biung, ikutlah bersama Dewi Surati. Tolong jaga dia ya. Aku akan pergi ke barat untuk mencari cara bagaimana cara membalas dendam atas kematian ayah dan ibunda tercinta. Jaga dirimu, kakak. Sedih dan tangis selalu terngiang dalam diri Dewi Surati. Gak tahu lagi harus kemana ia melangkahkan kakinya. Kesenangan yang selalu ia dapat di kerajaan Kelungkung kini berubah menjadi tangisan air darah. Sungguh malang nasibmu, Dewi. Bagaimanakah Dewi Surati mempertahankan hidupnya di hutan? Mari kita saksikan babak selanjutnya. Senang rasanya bisa melihat rakyat di kerajaan ini makmur sentosa. Ini semua berkat dukungan dan saran dari istriku, Dewi Jamilah. Kakanda Raja Blambangan terlalu memuji. Apalah artinya seorang dewi sendiri tanpa kerja keras dari seorang raja yang bijaksana? Tentu itu semua sudah menjadi kewajiban kita untuk menyejahterakan rakyat di kerajaan Blambangan. Ayah, jika tidak keberatan, izinkan Ananda berburu hari ini. Sudah hampir setiap pagi nak kamu berburu, apa tidak bosan? Bunda juga tidak ingin sesuatu buruk terjadi denganmu. Ananda tahu kalau ayah dan bunda menyayangi Ananda, tapi Ananda sangat gemar berburu. Bagaimana Dinda? Apakah kita izinkan anak kita berburu ke hutan? Terserah Kakanda sajalah. Yang penting anak kita ditemani oleh Arya dan Topa. Baiklah, ayah izinkan. Asalkan dilaksanakan pada hari libur, sehingga tidak mengganggu tugas kerajaan, sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Dan sebelum matahari terbenam, anakku sudah kembali ke kerajaan. Terima kasih ayah. Ananda akan kembali sesuai dengan permintaan ayah dan bunda. Raden Bantrang mempersiapkan peralatan berburu. Tak lama kemudian Raden Bantrang disertai dua pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Bantrang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang emas melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke dalam hutan. Wah, ada kijang emas. Kita intip saja dulu. Kemana Raden Bantrang? Bukannya tadi Raden ada di depan kita? Tidak ada. Aduh, pusing. Bagaimana ini? Kalau sampai Raden hilang, bisa dipotong honor kita. Apa cak Nala? Ayo kita cari. Keselamatan Raden sangat terancam jika berada di hutan sendirian.
mana seekor kijang tadi. Akan kucari sampai dapat. Hah? Seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan. Siapakah gerangan gadis itu? Kau manusia atau penunggu hutan? Saya manusia. Maaf, namamu siapa? Dan berasal dari mana? Cantik-cantik kok berada di hutan. Dewi Surati, hati-hati. Manusia zaman sekarang berbeda dengan manusia dulu. Nih saya kasih tahu. Kalau manusia sekarang nih ganteng-ganteng tapi penyakitan. Dan kalau manusia zaman dulu nih perutnya besar, jelek, tapi kelakuannya seperti Superman. Sok tahu kamu, Biung. Tak nalah. Sudah, jangan bertengkar. Dewi Surati, aku akan menghiburmu agar kamu merasa tidak kesepian. Baiklah, ku terima tawaranmu. Serkeseran obi mani jenlajengan geunanang kale kerpekeran bulenangi jengdajengan sangkuti kadu cek neteran ka pereng pande perengan mereka kebai tete cek mekereng ka reng setade matenya reka kebaikan Matahari segera kembali ke peraduannya. Raja Blambangan bersama istrinya resah, cemas mengkhawatirkan kedatangan Raden Banterang yang sesaat lagi sang surya mencelupkan dirinya ke laut. Marilah pasang mata dan telinga, kita saksikan babak selanjutnya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Datanglah, ini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Anakku Raden Banterang, ada yang ingin ayah bicarakan. Dengan senang hati, ayah. Apakah benar kamu baru bertemu dengan Dewi Surati? Jangan-jangan berburu dijadikan alasan kamu untuk bertemu dengan Dewi Surati? Sungguh, ayah, Ananda baru bertemu hari ini dan Ananda telah jatuh cinta kepadanya. Mohon ayah dan bunda memberi restu kepada Ananda untuk menjalankan pernikahan. Apa tidak ada wanita lain, anakku? Tidak sepatasnya lah putra raja menikah dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi aku cinta pada kesederhanaan dan kepribadian Dewi Surati, ayah. Cinta? Baru sehari bertemu sudah cinta? Aku mohon ayah mengizinkan. Aku punya firasat kalau Dewi Surati itu bukan jodohmu. Jodoh dan kematian semuanya telah digariskan oleh Tuhan. Baiklah, kalau itu sudah menjadi pilihanmu. Terima kasih, ayah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Arya, Topa, cepat ke sini. Kami siap, Raja. Aku minta tolong padamu untuk menyingkirkan Dewi Surati dari kerajaan ini. Bagaimanapun caranya. Yang penting anakku tidak curiga. Disingkirkan? Kita bunuh saja. Beres kan? Jangan. Cari cara yang lain aja. Kita mesti panggil orang sakti Mandraguna.
alias dukun santet nomor wahid. Wah, ide bagus. Tapi saya punya cara lain. Hari silih berganti. Kekecewaan dan kekesalan Raja Belambangan kian hari tidak terbendung. Para dukun santet setiap hari menajamkan jampi-jampi mantranya untuk mencelakakan Dewi Surati. Arya, Topa, siasat pertama untuk menyingkirkan Dewi Surati belum berhasil. Saya punya siasat baru. Apaan tuh? Barusan anakku minta izin untuk berburu ke hutan. Jadi Dewi Surati sekarang sendirian. Tugas Arya adalah menggoda Dewi Surati, seolah-olah dia berselingkuh denganmu sehingga Raden Bantang cemburu dan marah. Tapi ada yang lebih jago mengenai urusan selingkuh, Raja. Siapa? Pak Ilyas, Raja. Sudah, jangan banyak bantah. Akal picik dan taktik untuk menyingkirkan Dewi Surati semakin menggebu-gebu. Pada suatu hari, Dewi Surati berjalan-jalan sendirian keluar istana. Lalu ia dipanggil oleh seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Dewi Surati. Dewi Surati. Dewi Surati. Dewi Surati. Kakak, Aku rindu padamu. Bagaimana keadaanmu di sini? aku baik-baik saja. Bagaimana kalau kakak sekarang tinggal denganku di sini? Dewi. Bayu, kamu ikut juga? Iya, Dewi. Saya kangen sama Dewi. Saya juga, Bayu. Adekku, aku telah dengar kabar bahwa kamu sekarang sudah menjadi mantu dari Raja Belambangan. Benar itu, Dek? Benar, Kak. Sekarang aku bahagia sekali karena suamiku memperlakukanku dengan bijaksana. Tahukah kamu, Dek, yang membunuh ayah dan bunda kita itu adalah Raja Belambangan, ayah dari suamimu Raden Brantang yang sekarang. Sekarang saatnya kita membalas dendam untuk menghancurkan kerajaan Belambangan. Benar, Dewi. Apa? Ayah, Raja Belambangan? Mana mungkin semua ini terjadi? Benar, adekku. Ini sebuah kesempatan emas untuk membalaskan kematian ayah dan bunda. Tidak, Kak. Tidak mungkin aku membantumu. Aku sudah menikah dengan Raden Banterang. Aku telah berutang budi padanya. Apa? Kau tidak mau membantuku? Adik macam apa kau ini? Tapi, Kak, kalau terus-terusan kita balas dendam, sampai kapan berakhirnya? Sudah jago ngomong kamu sekarang ya. Mulai saat ini, jangan kau anggap aku sebagai kakakmu lagi. Benar itu, Dewi. Maafkan aku, Kak. Baiklah, jika kau terus saja tidak mau membantuku, begini saja. Ini, ku berikan keris pusaka kerajaan padamu. Keris ini harus kau simpan untuk menjaga diri. Kemanapun kau pergi, bawa keris ini. Baik, Kak. Kakak, maafkan aku, Kak. Tuhan, cobaan apa
telah engkau berikan padaku. Aku tahu tidak mungkin aku membunuh suamiku sendiri. Tapi ayah dan bundaku, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku perhatikan wajahmu, mengapa kau bersedih? Apa yang kurang dari kerajaan ini sehingga membuatmu menangis seperti ini? Meski kamu menangis, tapi masih kelihatan cantik dan mempesona kok. Ngomong-ngomong pakai bedak yang dijual Bu Nini ya? Pantesan setiap lelaki yang melihatmu kepincut sama Dewi. Arya, mengagetkanku saja. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak baik wanita cantik sepertimu menyimpan terlalu banyak masalah. Bisakah ku bantu meringankan semua beban masalahmu? Terima kasih, aku masih baik-baik saja. Dewi Surati, jika aku amati nih, kamu tidak cocok menikah dengan Raden Bantrang. Mengapa kamu lancang berkata seperti itu, Arya? Lah, dikasih tahu kok marah. Kalau benar kamu keturunan dari kerajaan Klungkung, itu berarti kamu musuh dari kerajaan Belambangan. Maka akan tiba pula nantinya engkau akan dibunuh oleh suamimu sendiri. Nah, maka dari itu sebaiknya kamu lebih cocok menikah denganku. Jangan mengada-ngada cerita kamu, Arya. Akan kulaporkan kamu kepada suamiku, biar tahu rasa. Silahkan, aku tidak takut. Sudahlah Dewi Surati, mumpung suamimu gak ada di rumah, alangkah baiknya kalau kamu mau menerima cintaku. Jangan kurang ajar kau. Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta bukan Nyai tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Oh Dewi Surati, Kakanda, baru sehari ku tinggal, kau di belakang sudah berani buka layar. Inikah istri soleha yang kau ucapkan padaku? Kakanda, apa yang kau lihat tidak serupa apa yang ada dalam pikiranmu. Sejak tadi aku dirayu oleh Arya. Bohong Raden, mana mungkin aku berani pada Raden. Bahkan sebaliknya, aku yang diajak bermain cinta dengannya Raden. Untung imanku masih kuat. Ini fitnah Kakanda, ini fitnah. Hah? Mulai detik ini, aku tidak percaya lagi denganmu. Kau telah menjadi duri dalam diriku. Apa yang Kakanda cari? Hah? Benar kata lagi itu. Aku dapat kabar di hutan bahwa kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong pada seorang lelaki. Keris ini sebagai bukti, iya kan? Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda. Apalagi minta tolong kepada seorang lelaki. Aku tidak percaya. Jelas sudah bukti ini. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah keris kepada Adinda. Aku tidak percaya padamu lagi. Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi menyelamatkan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa. Tidak, tidak, aku tetap tidak percaya.
kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan tetapi Adinda tolak. Bohong! Bohong! Kau berbohong, iya kan? Baiklah Kakanda, jika Kakanda tetap tidak mempercayaiku, Kakanda silahkan bunuh Adinda dengan keris ini. Jika darahku ini berwarna putih dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika berwarna merah dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Biar Kakanda tahu apa sebenarnya yang terjadi. Baiklah, akan kubuktikan kalau kamu telah mempermainkanku. Kakang, teganya kamu menusuk aku, Kakang. Kang. Dan ternyata darah Dewi Surati berwarna putih dan harum. Maka menyesallah Raden Bantrang. Istriku tidak berdosa. Maafkan aku, istriku. Sudah terlambat, Kakanda. Kulihat malaikat menjemputku sudah di depan mata. Biarlah ku kenang indah bersamamu. Akan kuukir bersama pahatan cinta di hatiku. Istriku, 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 maafkan Kakanda. Kakanda, aku mencintaimu. Istriku, 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 Dewi Surati, Dewi Surati, Dewi Surati. Betapa menyesalnya Raden Bantrang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya, yang dalam bahasa Jawa disebut Banyu Wangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi.